Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah boleh menyertai setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan yang kita terima sampai saat ini sungguh sangat dahsyat. Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Si Tuhan, siapa orang yang tidak pernah punya masalah? Pasti semua orang di dunia ini pernah mengalami masalah. Entah itu masalah besar ataupun masalah yang kecil. Hal terpenting saat kita menghadapi masalah bukanlah seberapa besar masalah tersebut, melainkan bagaimana cara kita memandang sebuah masalah. Cara pandang yang benar tentang sebuah masalah akan memampukan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan tetap mengucap syukur. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin dari Tuhan. Tuhan mengizinkan permasalahan ada untuk memuliakan Dia dan membawa kita untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati kuasa Tuhan dan menikmati mujizat-Nya. Kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan ketika kita berjalan dan menang bersama dengan Tuhan, melewati semua tantangan dan permasalahan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita melihat kepada beberapa kisah mujizat yang tertulis di dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi itu akan membawa kemuliaan. Itu akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11, Tuhan mengerjakan mujizat yang pertama. Pada saat terjadi kekurangan anggur pada pesta perkawinan di Kana. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan mujizat itu membawa murid-murid Yesus percaya kepadanya. Juga di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42, satu kisah tentang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan itu membawa dia mengalami perubahan hidup. Yesus mengubahkan hidup wanita ini sehingga dia boleh menjadi berkat. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan karena perkataan perempuan itu, karena kesaksian dari perempuan itu. Juga di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai yang ke-54, kisah tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Hal itu membawa seluruh keluarga mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 11, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dikatakan karena mujizat itu banyak orang yang ada di sekelilingnya, termasuk orang Yahudi dikatakan percaya kepada Yesus. Yohanes 20 ayat 30 mengatakan semua catatan dituliskan supaya kita percaya kepada Allah dan memperoleh hidup di dalam Allah. Tuhan rindu dan mau memakai kehidupan kita melalui segala hal sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, dan ketika hal itu terjadi, Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat mujizat, tetapi kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Tuhan selalu mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan bagian kita adalah kita percaya kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan bahwa kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Kita juga harus taat sepenuhnya kepada perintah dan tuntunan firman Allah. Ketaatan adalah awal dari mujizat yang Allah mau kerjakan. Bagian kita juga kita harus tetap menantikan Tuhan, sabar di dalam menunggu jawaban dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlalu lambat ataupun terlalu cepat untuk menolong setiap kehidupan kita.
Dan bagian kita selanjutnya adalah tersedialah untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah cara pandang yang baru. Setiap persoalan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita menyaksikan, untuk kita mewartakan kebaikan Tuhan, mujizat dan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan melalui hal itu, Tuhan mau menarik banyak jiwa kepadanya. Oleh sebab itu, setiap ada tantangan dan persoalan yang kita hadapi, jangan kita pernah menyerah atau menyalahkan situasi, tetapi sebaliknya pergunakanlah segala yang terjadi ini sebagai batu loncatan untuk kita dapat menjadi alat kemuliaannya, yang dapat menceritakan, yang dapat menyaksikan penyertaan Tuhan dan mujizatnya dalam kehidupan kita, melewati permasalahan dan tantangan yang ada. Kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kehidupan kita, memberikan kita hikmat dan pertolongan untuk kita dapat semakin mengerti dan melaksanakan kebenaran dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Memang ada begitu banyak persoalan masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya di balik setiap persoalan itu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami. Lewat setiap permasalahan yang ada itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, menceritakan, mewartakan segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang dikerjakan umat-umat Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang menjadi persoalan, masalah, kesulitan umat-umat Tuhan, Tuhan juga yang senantiasa akan menjadi sumber pertolongan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menghadapi pesta demokrasi di tahun mendatang pun, Tuhan yang tetap turut campur tangan, sehingga segalanya ada di dalam kendali Tuhan, bangsa kami tetap aman, ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus tambahkan bilangan jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.